Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali ya di mata kuliah praktikum pengantar basis data. Oke, sebelum kita memulai kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Doa, saya persilahkan. Kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian kemarin gimana UTS-nya? Kayaknya teman-teman bagus-bagus ya, tapi belum selesai semuanya sih. Karena ini sih, apa namanya, waktunya juga, kalau nggak salah sih insya Allah minggu ini ya semuanya sih. Ada waktu deadline-nya juga minggu ini untuk apa setoran nilainya ya teman-teman. Semoga bisa segera terselesaikan untuk koreksinya. Kemudian ini ya, sedikit checking dulu mungkin untuk presensinya di awal sebentar. Kita cek presensi dulu. Kemudian nanti yang kemarin yang 7 kayaknya nggak lengkap ya. Ada beberapa yang belum. Ada yang mau apa namanya melengkapi atau gimana? Mumpung belum ini. Sebentar ya. Belum saya keluarkan juga nilainya sebentar. Untuk praktikum ya. Oke, kita presensi dulu aja ya teman-teman. Atau mau pakai ini aja. Mau pakai leads kayak kemarin atau mau presensi panggil, terserah teman-teman sih. Kalau iya saya buatkan aja nanti teman-teman tinggal klik. Biar nggak repot sih kalau misalkan ini. Bentar ya. Untuk yang kemarin ya teman-teman, kaitannya untuk praktikum. Jadi saya kurang tahu kalau ada ini ya, Mbak Stefani sempat nanya itu kaitannya dengan ini ya. Informasi kalau nggak salah teman-teman sosialisasi hari Rabu katanya untuk apa kegiatan pembelajaran tatap muka ya. Insya Allah katanya hari Rabu ya kalau nggak salah. Diundur jadi harusnya hari Selasa ya. Iya, Bu. Nah, itu kemarin, jadi gini teman-teman, kemarin kalau untuk labnya, kebetulan teman-teman kelas ini kemarin waktu SBMPTN sempat di kampus kita enggak ya? Kalau mungkin sempat di kampus kita dan pas dapetnya di FIK ya, kebetulan saya juga ngawas di FIK, mungkin bisa tahu ya kondisi labnya ya seperti apa gitu. Mungkin nanti kalau misalkan yang teman-teman dapat izin untuk melaksanakan kegiatan tatap muka di kelas ya, diizinkan oleh orang tua, nanti itu apa ruangnya di atas sih teman-teman. Jadi di FIK di lantai 4 paling atas. Nah, nanti karena kalau tidak salah kemarin ternyata saya koreksi ya, saya ralat ya, yang kaitannya ada smart class itu loh. Nah, ternyata kemarin saya ngobrol sama Bapak Ibu dosen sama beberapa pengelola gitu, katanya emang gini, teknisnya untuk yang smart class itu bukan untuk praktikum ternyata. Saya kira kan untuk praktikum ya. Jadi praktikumnya itu tetap di lab sama aja sih ya kemarin. Jadi mungkin nggak terlalu kerasa hybridnya juga karena ternyata untuk yang teori gitu. Terus kalau misalkan praktikum tetap di ini apa namanya di lab yang biasa. Dan kebetulan kalau tidak salah di lab kita itu lokalnya ada tiga ruangan gitu loh dengan apa namanya sepertinya ada penjadwalan juga yang nantinya kan tidak hanya untuk kelas praktikum misalkan apa namanya kelas praktikumnya itu cukup banyak juga gitu loh. Nanti untuk penjadwalannya juga sih. Jadi untuk kaitannya dengan pembelajaran tatap muka itu nanti akan lebih ke ini teman-teman. Untuk yang apa namanya kelas ini aja kelas praktikum dulu. Yang kelas teori sepertinya nanti dulu. Karena nanti teman-teman di pertemuan 10 sama 11 kan nanti ada kelas ini ya, apa namanya? Kelas yang
kelas besar ya dengan Kelas Bapak Ibu besar. dokternya. Oh, jadi maaf ya. Jadi itu enggak apa namanya enggak ada tatap muka teman-teman kalau kelas besar. Mau nggak mau tetap online. Jadi nanti kalau di kampus kita, kalau kemarin sempat ngobrol juga sama Bapak Ibu dosen tuh, jadi nanti tuh dari hasil teman-teman pengisian itu ini dulu teman-teman. Jadi melihat apa namanya, melihat respon dari teman-teman sekiranya nanti diizinkan atau tidak gitu oleh ini orang tua untuk melaksanakan pembelajaran di tatap muka di ruangan gitu di kelas. Nah, nanti kayaknya melihat jumlahnya dulu teman-teman. Kalau dari kampus sistemnya nanti memberikan kesempatan untuk teman-teman apa namanya mau mau misalkan melakukan pembelajaran tatap muka boleh. Jadi istilahnya kampus itu memfasilitasi gitu. Kalau kemarin pengelolanya bilangnya gitu. Jadi kampus itu memfasilitasi, jumlahnya nanti memang ditentukan setengahnya. Cuman kita lihat dulu respon teman-teman sekiranya yang mau tatap muka berapa gitu. Takutnya yang apa yang diizinkan cuma berapa gitu loh. Nah, antusiasmenya seberapa kayaknya masih masih mempertimbangkan itu sih. Jadi belum bisa dikatakan ini ya, maksudnya seperti apanya gitu. Kayaknya sih masih masih menunggu responnya dulu deh. Apakah nanti boleh diizinkan atau belum gitu. Ini attendance-nya ya, saya ganti dulu apa kelasnya. Attendance kehadiran ya. Ini teman-teman diisi di leads boleh deh daripada nanti one by one kelamaan. Kehadiran kelas D ya. Silahkan cek di leads ya, attendance kehadiran kelas D. Untuk kehadirannya sama nanti mungkin screenshotnya ya. Kalau yang bisa on cam silahkan on cam ya. Aduh. Kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. Nah ini silahkan diisi dulu aja untuk kehadirannya. Kemudian yang bisa on cam silahkan on cam. Nanti kita persiapan untuk screenshot dulu. Kemudian kita mulai pembelajarannya. Takutnya nanti saya kelewatan. Oke. Silahkan yang bisa on cam dulu. Kita masih ada beberapa ya yang belum gabung. Kemarin kalau nggak salah di hasil UTS itu full kok teman-teman 39. Nah nanti coba saya cross check yang kemarin ya pertemuan ke-7 itu baru 35 atau 36 ya kalau nggak salah. Nah itu coba deh nanti teman-teman ada yang mau ngumpul atau enggak. Kalau enggak ya berarti nanti kosong. Tapi kalau menurut saya kalau bisa dilengkapin dulu. Oke, yang sudah ready slide 1 ya. Saya hitungin ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ntar ya. Slide 1 saya set dulu. Kalau apa namanya tatap muka itu juga ini ya teman-teman. Kemarin kan Mbak Stefani sempat nanya juga ya, kiranya apakah tatap muka itu terus tatap muka gitu. Kalau yang jelas untuk teori nanti dulu teman-teman. Tapi yang ntar saya geser slide 2 dulu. Slide 2 silahkan bersiap ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you, thank you. Terima kasih teman-teman. Kalau mau off cam silahkan. Oke, silahkan diisi juga untuk presensi kehadirannya di leads ya. Daripada one by one nanti teman-teman repot. Silahkan diisi aja nanti saya inputkan. Oke, sebentar ya. Saya save dulu. Jadi sepertinya nggak harus sih teman-teman. Maksudnya terus misalkan teman-teman berkenan ingin ikut kelas gitu offline, pengen tatap muka harus ikut terus gitu. Sepertinya enggak sih kalau menurut apa namanya? Kalau pemahaman saya dari diskusi kemarin itu kayaknya ini sih yang jadi kampus itu memfasilitasi saja. Jadi mahasiswa yang pengen memang ingin apa tatap muka ya kita kasih ini ruang lah gitu. Cuma nanti kan makanya melihat jumlahnya antusiasme dari mahasiswa berapa gitu dulu sih. Kalau misalkan nanti banyak mungkin ditentukan, misalkan teman-teman kayak ada penjadwalan ya, misalkan separuh dulu. Nah, tapi kalau memang antusiasmenya bahkan separuh nggak ada kan ngapain juga harus apa sampai
harus di switch jadwal juga gitu loh. Jadi yang pokok sih sebenarnya masih online dulu, cuma kalau praktikum diusahakan untuk bisa tetap muka. Kemudian untuk kemarin PC-nya teman-teman saya sempat coba satu ya, satu PC. Kalau untuk proses SBMPTN kemarin, kebetulan saya sempat ngawas juga di sana. Jadi itu alhamdulillahnya sih lancar-lancar sih teman-teman. PC-nya juga baru-baru kok untuk yang ini. Karena kemarin untuk ini ya, karena kegiatan SBMPTN mau nggak mau sepertinya emang banyak apa ya pemberbaharuan alat juga. Kemudian kemarin saya coba, kayaknya insya Allah nggak masalah sih teman-teman. Jadi kalau ada kemarin yang menanyakan harus bawa laptop sendiri, sepertinya tidak perlu sih. Nanti di kampus pakai yang di kampus aja. Misalkan nanti butuh apa namanya penyimpanan, mau bawa apa namanya flash disk ataupun eh, cukup pakai apa cloud aja juga nggak apa-apa kan. Jadi nggak usah repot-repot karena udah ini kok teman-teman udah terkoneksi internet juga. Jadi nanti teman-teman misalkan nggak usah bawa flash disk pakai cloud kan disimpan juga bisa. Itu ya. Saya rasa seperti itu. Kemudian saya lanjut dulu aja materi ya, takutnya nanti ini. Kemudian yang LKP itu masih kosong ya di teman-teman kalau nggak salah. Iya, Bu. LKP-nya masih kosong ya. Ini, bentar. LKP-nya saya isi dulu ya. Ini dibuatkan sama tim dosen soalnya. Jadi masih kosongan. Belum ada ini. Tadi saya pilihan soal aja sih teman-teman ke teman-teman biar ini. Silahkan yang belum isi presensi dulu ya. Kemudian saya isikan ini soalnya. Nanti sembari kalau mungkin teman-teman tadi udah lihat, mohon maaf ya tadi agak telat ya videonya saya baru bikin tadi pagi, itu pun tadi siang tepatnya malahan. Karena materinya baru ini ya. Mohon maaf ya jadi mepet banget jatuhnya. Ini sebentar, ini soalnya kalau mungkin tadi teman-teman sudah melihat video hampir sama juga, nanti kita bahas sejenak dulu. Saya kasih soalnya dulu, sebentar. Ini kayaknya sih simpel sih teman-teman. Jadi mungkin nanti kita bikin deadline hari ini gimana? Buru-buru nggak? Jadi misalkan nanti jam 3 gitu sudah dikumpulkan. Nanti kalau misalkan ada masalah bisa segera langsung ngumpulin aja. Karena kan biasanya kalau narik jawaban dari LMS itu kan nggak ada timingnya. Jadi nanti saya bentuknya kan folder ya. Kalau ada nanti datanya delete sih untuk timingnya. Ini ya soalnya. Kemudian ini ya. Yang ketujuh kemarin ada beberapa yang belum. Saya tunggu ya hari ini juga aja. Kalau misalkan kan sudah kemarin-kemarin juga. Yang tujuh tuh ada beberapa yang belum ya kemarin. Silahkan presensinya juga diisi. Ntar ya, Ibu, astaga. Gimana Mbak? kok deadline-nya cepet banget? Ntar ngumpulin aja. Apa seminggu kayak biasa? Seminggu aja. Terserah sih. Iya, Bu. Seminggu aja, Bu. Ini, Bu. Boleh, Setuju boleh, sih. boleh. Oke, oke, Apa oke. sih, Ntar ya, saya ganti dulu. Bu? Yang tujuh, silahkan ya. Yang belum, ini saya checking juga biar cross check. Yang belum bisa dilengkapi sekarang. Bentar ya. Tadi itu timingnya sebenarnya juga di set karena jadi satu teman-teman yang ada LKP ABCD itu. Kemudian saya mikir ya udah deh kali aja ini ya teman-teman ini ya semangat gitu terus langsung ngumpulin gitu loh. Jadi saya pakai timernya di situ di limit jam 3 gitu. Karena kan bikin bareng-bareng gitu kan. Udah ada kelas ABCD saya cuma tinggal ngisi doang. Bentar ya, ini yang 7. Ini yang LKP yang 9 ya. Oh, ada tulisannya LKPD doang ya. Bentar, LKP kelas D. Absennya jangan lupa diisi ya teman-teman. Presensi maksudnya. LKP Ya, Bu. ini. Bentar ya. 9. Sebenarnya pengen bahas itu teman-teman UTS, cuman karena koreksinya belum selesai, saya nggak enaknya nggak bisa kasih resume jawaban dari teman-teman gitu. Kalau misalkan udah selesai kan enak bisa kasih ini, nggak apa ya nanti mungkin minggu depan sekalian udah keluar nilainya. Karena memang deadline-nya minggu ini sih teman-teman untuk penilaiannya.
LKP 9. Oh, timingnya masih ya? Timingnya jadi besok. Oke. Bentar. Yang 7 ini sekalian sembari saya ganti timingnya ya nanti. Silakan saya izin share screen dulu, teman-teman. Kalau tadi udah ada yang lihat video, misalkan pakai video pembelajaran, mau langsung coba boleh. Tapi misalkan mau mengikuti untuk penjelasannya kita review lagi nggak apa-apa. Sebentar ya. Tadi saya taruh ininya dulu. Saya izin share screen dulu. Kemudian ini ya. Yang teman-teman yang di pertemuan 7, sebentar ya. Pertemuan 7 saya cocokkan dulu, nanti sembari saya ganti timingnya. Sebentar. Yang 7 ini apa ya? Slotnya agak lama. Ini yang LKPD tadi. Nah, ini ya, latihan praktikum. Nah, ini. Ini bagi yang belum. Saya kemarin data terakhir yang di saya itu kalau nggak salah belum semua sih. Masih ada beberapa, 35 atau 36 gitu. Yang terakhir saya waktu apa ya, setelah ini ya, UASnya pas, bentar ya, agak lama nih. Ini di teman-teman sudah terlihat ya, mungkin. Yang sudah ada sih nggak ada masalah. Nah, Mas Muhammad Rifki gimana? Ada masalah? Udah hadir belum? Listingnya saya cek ya. Session. Sudah hadir belum yang ini? Oh, ini session ini ya. Bentar. Silahkan ya melengkapi. Kalau enggak nanti ini ya, saya kosongin nilainya. Soalnya udah beberapa kali. Daripada saya ngingetin, harusnya teman-teman yang memang udah ini ya, aware juga. Karena teman-teman udah mahasiswa. Ini bukan. Maaf. Muhammadnya banyak, saya nggak apa. Dan Irfan. Oke, silahkan yang belum absen, presensi, silahkan presensi dulu. Oke, tadi siapa ya? Muhammad Rifki. Yang merasa belum submit, silahkan ya. Kalau enggak nanti saya kosongi ya. Karena teman-teman juga udah mahasiswa, saya nggak perlu ngejarin satu-satu ya. Tapi saya sarankan untuk bisa melengkapi ya. Yang mana gitu, yang sekiranya belum. Oke, karena ini bukan yang pertama kali, jadi silakan untuk melengkapi. Kalau enggak nanti nilainya kosong sih. Itu aja. Oke, yang ini tadi timingnya ya, saya perbaiki. Nah, ini tadi udah set sih, teman-teman. Jadi udah jamaah bareng-bareng gitu. Setnya pukul 3 ya. Jadi kita berakhir, 19 ya. Oke, kita ketemu lagi 19 deh. Oke, 19. Sama Makasih ya. ya, Bu. Iya, sama-sama. Sama ya, jamnya jam 1 ya, biar nggak lupa. Kayak deadline Iya, Bu. biasa. Oke, kemudian tadi itu ya. Silakan ya tadi ya. Saya nggak usah ingetin satu-satu lah, udah mahasiswa masa masih harus diingetin dosen satu-satu. Nggak mungkin ya. Oke, tadi kita lanjut dulu ke materi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah melihat video dan mungkin sudah pengen langsung coba, nanti silakan dicoba ya. Yang di sini tadi mana tadi saya ini untuk LKP pertemuan 9-nya ya. Di sana sih ada beberapa yang ini sih teman-teman, kayak testing yang dari materi yang sudah ada juga sih sebenarnya. Nanti kalau misalkan ada yang ini kita diskusikan, kita bahas materinya dulu. Sebentar, saya ganti screen-nya ya ke materi ya. Oke, materinya, berikut materinya sudah terlihat ya di teman-teman. PPT-nya hampir sama sih teman-teman yang dibahas juga di video. Nah, ini ya.
terkait SQLite ya, pattern matching, order by, group by, dan having. Nggak ada masalah ya? Terlihat ya di layar teman-teman? Terlihat, Bu. Oke, makasih. Nah, di sini kalau SQLite ini terkait dengan ini ya teman-teman, pattern matching ya, di mana nanti teman-teman mencocokkan sih biasanya, membandingkan ya kemiripan nilai ya di dalamnya, nanti bisa menggunakan operator persen ataupun underscore. Nah, untuk strukturisasinya sehingga lebih mudah, ini nanti teman-teman bisa tinggal mengikuti statement ini sih. Kebetulan kalau di sini dicontohkan sudah ada nilainya ya. Nanti di saya juga saya tambahin yang pakai contoh. Jadi ketika misalkan bukan nilai isinya gitu. Kalau misalkan underscore itu nilainya bebas teman-teman, tapi dihitung satu karakter, satu underscore, satu karakter, ataupun satu angka. Tuh, kalau persen di sini tidak selalu ada berapanya gitu, tidak ada spesifiknya gitu. Misalkan di sini dicontohkan ya untuk statement 200, nah ini teman-teman melihat kalau 200 yang di depan, nah ini berarti yang di depannya ada 200 gitu. Kemudian kalau 200-nya di tengah, nah di sini asalkan ada 200-nya gitu. Apakah di depan atau di belakang tidak masalah. Kalau di sini yang di like yang ketiga, di sini kan ada underscore ya. Underscore di sini berarti ada kondisi yang satu karakter ini tidak ada pendefinisian nilai pastinya gitu. Jadi tidak masalah kalau di sini ada 00 yang harus pasti ada 00-nya di belakangnya. Nah, itu yang diambil. Nah, hanya satunya ini tidak didefinisikan. Jadi nggak masalah karakternya apapun. Yang penting ada nilai satu karakter gitu. Kemudian untuk like yang keempat ya, di sini ada 2, kemudian ada underscore, underscore lagi, kita hitung ada 3 karakter teman-teman. Ini karakter 1, ini 2, dan ini 3. Nah, persen ini menilai nanti ya kesamaan alike-nya gitu. Kemudian diawalinya harus dengan 2 dulu. Kemudian suatu karakter tertentu itu. Kemudian jika menggunakan like, tetapi di sini ada persen kemudian 2. 2-nya di belakang, berarti angka akhirnya harus ada nilai 2 gitu. Kemudian like underscore 2%3 ya. Di sini ada sesuatu hal, suatu karakter misalkan atau angka. Nah, di sini kemudian harus ada angka 2-nya. Nah, kemudian nanti diakhiri angka 3. Kemudian yang di sini ada like 2 underscore ini sebenarnya ada 3 underscore teman-teman karena kebetulan fontnya pakai Calibri kayaknya sih. Jadi underscore-nya tidak terbaca ya. Kalau pakai ini ya teman-teman. Kaurer new. Nah, itu kalau misalkan teman-teman pakai pengumpulan pakai Word ya, MS Word itu teman-teman bisa ganti fontnya pakai Kaurer new yang saya sampaikan di kemarin ya. Waktu ujian itu nggak apa-apa. Itu mirip teman-teman nanti bentuknya. Jadi nggak terlalu berantakan kalau di paste bentuknya pakai font Calibri gitu agak berantakan sih. Tapi kalau misalkan pakai Kaurir itu biasanya strukturnya tabelnya juga rapi. Kemudian kalau di sini sesuai ini ya bentuknya ya, berarti diawali 2, diakhiri dengan 3. Dengan total tadi di tengah 3, berarti ada 5 karakter. Nah, di sini nanti silahkan dicoba ya, di LKP itu saya sertakan juga, biar teman-teman bisa mencoba nih, query-query select ini seperti apa sih hasilnya gitu. Ini teman-teman saya ganti ya, kalau salary itu biasanya kan employee ya, bukan customer. Jadi nanti tinggal copy aja teman-teman ininya di Word itu kan tinggal di copy. Kemudian ini kita bahas terkait limit ya. Limit ini kemarin kita sempat kalau nggak salah singgung juga ya kaitannya limit ya. Ini struktur utama mungkin teman-teman sudah tahu ya, bisa pakai bintang, select all ataupun kolom ya. Dengan limit ini n ya, nilainya tertentu gitu. Nah, limit 3 ini kan berarti menandakan ya banyaknya baris ya. Berarti kita mengambil limit 3, otomatis ada 3 baris yang kita ambil. Kebetulan saja dia itu kan memang limitnya langsung ya kalau limit ya. Jadi di sini kalau kita katakan 3 ya udah dia ngambil 3 baris teratas gitu. Nah, di sini mau ID-nya berapapun dia tidak masalah ya. Meskipun diawali startnya tidak harus selalu 1 ya. Tuh. Oke, kita masuk di sini. Nah, ini teman-teman yang sedikit mungkin agak membingungkan ya kemarin ya. Yang di limit ini nggak terlalu saya bahas, ternyata malah di UTS-nya ya keluar ya. Yang limit ini, jadi di sini kalau misalkan kita menggunakan limit,
Di limit ini nanti kalau ada 2 ini teman-teman, ada komanya. Jadi ada 2 seperti ini ya, 2,1 contohnya. Kalau tadi kan kita pakainya limit, misalkan cuma 1 doang ya, 2-nya nggak usah dipakai. Berarti kan kita meminta 1 baris. Nah, di sini keluarnya 1 baris kan output-nya. Nah, kalau yang ada di depan ini sebenarnya N ataupun N-1 ini disesuaikan dengan kondisi ini teman-teman, struktur datanya. Nah, kalau misalkan di sini dicontohkan startnya dari 1, maka N-1 teman-teman. Karena record itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Hanya saja kalau kita menghitung pakai limit, itu ini teman-teman, yang dihitung bukan dari 1, tetapi yang seperti kemarin ya. Mungkin saya masih ingat itu ya, yang Mas Yonatan ingatkan itu kan ada, di sini kita mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Jadi di sini ketika diawali 1, ketika proses perhitungan memang kita manggil ya. Misalkan di sini kita tanya return dari baris ketiga. Baris ketiga otomatis karena di sini mulainya 1, maka kita menggunakan rumus ini, N-1. Berarti 3 kita kurangi 1, berarti kita ambil yang 2-nya. Maka adalah record ketiga yang kita panggil. Record ketiga yang record ini. Yang muncul di sini itu. Kemudian misalkan dicontohkan lagi ya, kita akan mengambil record 6 sampai 15. Nah, ini berarti ada 10 ya, 10 baris. Nah, kita bisa nentukan. Kita akan memanggil 10 baris, kemudian yang di depan. Karena misalkan tadi ya, kita kan ada pakai menggunakan 1, maka ada rumus N-1. Maka kita gunakannya nanti itu kalau misalkan kita akan mengambil dari baris ke-6, maka 6 dikurangi 1, 5 ya berarti. Limitnya 5, 10. Nah, gitu. Nah, ini seterusnya contoh sejenis juga, teman-teman. Kemudian ada perbedaan juga di sini mungkin masih kaitannya dengan apa namanya? Tadi ya kondisi ini ya, teman-teman. Limit, tetapi kalau misalkan limitnya itu kenapa pakai N gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di tutorial point, di teman-teman kelihatan nggak? Sebentar ya, webnya malah loading. Nah, ini. Di teman-teman terlihat ya di tutorial point di sini. Ini saya mengambil contoh di tutorial point ya. Terlihat di teman-teman, saya geser ke website ya. Nah, di website ini kenapa rumusnya beda teman-teman? Di sini N ya. Kalau tadi kan kita N-1. Kenapa beda Bu? Nah, ini. Di sini teman-teman kita lihat. Ini teman-teman nggak usah lihat 100-nya ya. Teman-teman ini nggak usah dilihat, cukup lihat dari nolnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia start awalnya 0. Dia mulai dari angka 0. Maka di sini nggak usah pakai N-1. Maka dia langsung panggil aja. Mana sih? Astaga. Jadi itu teman-teman. Hilang-hilang. Ada yang hilang. Nah ini ya teman-teman. Makanya dia ketika manggil ini ya. Manggil baris ke-6 dia cukup nulis. Ya udah limit 61. Saya mau manggil satu ini ya. Ini tadi ya kita, aduh ada iklannya Mas. Nah ini ya, jadi kita pakainya N karena posisinya di sini dia mengawalinya dengan ini ya ID-nya 0. Katakanlah nggak usah dilihat 100-nya ya teman-teman, baca dari belakang akhirannya 0 gitu ya. Ini kan di 0, kemudian baru 1. Nah gitu. Makanya dia pakainya N. Sedangkan kalau kondisi tadi ya, kita bergeser di tadi yang bagian presentasinya, di presentasi tadi kan N-1 ya. Nah, N-1 itu karena posisinya ini teman-teman. Kenapa N-1? Saya balik lagi ya ke presentasi ya. Ini berarti karena dia startnya dari 1 gitu. Ini yang agak sedikit ini sih teman-teman, saya sempat ngoreksi dari teman-teman, ada yang paham, ada yang ini juga agak mix mungkin dengan bahasanya juga ya. Kemarin bahkan saya sempat diskusi juga ya sama tim dosen, itu jawabannya bisa beda teman-teman. Kemudian saya cek ya, saya cari sumber aja sih daripada nanti ini ya. Kadang-kadang kalau misalkan based on apa namanya, diskusi kan kurang berdasar. Kemudian saya coba cari ininya sih, referensinya. Biar teman-teman dapat di sini ya. Ada sih teman-teman ini referensinya. Selain yang dari ini ya tadi, saya balik lagi ya. Maaf ya, bolak-balik. Akhirnya biar teman-teman tahu yang nilai ini ya. Nah, ini di sini. Saya ambil dari sini di UBQ, saya balik ke web ya. Nah, ini di sini saya ambil contohnya yang kaitannya sales tadi ya.
Saya coba di sini ada ini ya teman-teman. Rumusnya di sini nggak disampaikan ya. Yang ini teman-teman. Ada ini ya, select from table order by. Nah, di sini ada limit n-1. Nah, ini ada dua sumber yang mendasari kalau misalkan data itu dimulai dari angka 1. Maka digunakanlah rumus ya ini ya. Jadi ini ya, how to return n row. Jadi kita menghitung row ketika nilainya n ya, n itu keberapapun gitu. Nah, itu menggunakan n-1. Baru ini tidak harus satu sih, tergantung teman-teman mau ambil berapa baris gitu. Kemudian yang di sini juga sama sih teman-teman. Ini juga yang mendasari, hampir sama tadi sudah saya masukkan juga di presentasinya. Kemudian saya lanjut dulu. Ini sedikit mereview saja ya, teman-teman kemarin sudah tuh yang untuk order by. Nah, order by ini kebetulan kemarin kan kita belajar karena keluar ya di persiapan untuk UTS ya kemarin ya. Jadi order by itu pengurutan, teman-teman. Hanya kita review lagi ya. Kalau ada pengurutan itu ini teman-teman ascending itu mengurutkan ya terkecil terbesar, kemudian descending adalah lawan katanya. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan order atau sorting pengurutan ya teman-teman ada sedikit penambahan ya ASC atau DSC nanti tergantung dari ketentuan dari soal. Kalau secara default teman-teman nggak perlu nulis ASC DSC itu pasti keluarnya nanti ASC-nya gitu. Oke, ini order saya lanjutkan. Nah, ini ya teman-teman untuk bentuknya. Di sini dicontohkan ya ada order by age ya, usia teman-teman. Jadi yang teman-teman nanti diurutkan berdasarkan ini, DESC tadi dari terbanyak ya, jadi dari usianya yang tertinggi dulu. Teman-teman cukup melihat ini. Kemudian di sini sama juga ya, usia. Ini yang by default teman-teman. Teman-teman nggak usah nulis ASC kan by default udah dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian saya geser ini ya. Nah, di sini ada fitur juga teman-teman untuk order tetapi tidak hanya satu. Bisa ada dua, age sama salary. Tetapi kalau misalkan kita hubungkan dengan hasil, kita lihat ya, di usia ini ASC ini dari terkecil ke terbesar ya. Nah, di sini ada salary. Salary ini dengan nilai sepertinya ini sudah karena di ini teman-teman. By age dulu kita udah urutin dulu. Otomatis harusnya kan paling besar 10.000 ya. Nah, 10.000 harusnya di atas kan. Karena dia by age dari kita urutkan dari usia dulu. Dia yang paling kecil adalah ini data ID 6, maka ya udah sesuai itu kita coba urutkan nilainya. Kalau enggak ini juga pun bisa karena ini teman-teman sesuai usianya dulu. Baru ini kan biasanya mengikuti ya teman-teman dari masing-masing data kan. Karena dia nggak mungkin mix up berurutannya secara randomize kan nggak mungkin karena sudah ada ordernya, order by pengurutannya. Kemudian saya geser group by ini juga menyinggung dari kita latihan untuk UTS ya kemarin teman-teman pengerjaan untuk persiapan UTS ada grup by ya. Jadi kita kelompokkan teman-teman. Kalau di sini mungkin nggak kelihatan ya, karena di sini grup by-nya masing-masing ini ya, masing-masing record beda-beda ya. Jadi grup by itu seperti yang saya jelaskan kemarin ya, grup by itu digunakan untuk mengelompokkan. Misalkan ini kebetulan biasanya by alamat lah, katakanlah dicontohkan tadi di video pembelajaran saya buat, misalkan Delhi. Yang ada dari Delhi itu beberapa orang. Kemudian yang ada di misalkan Ahmedabad ini beberapa orang. Jadi nanti kita bisa hitung teman-teman. Customer yang dari Delhi kita kelompokkan berapa gitu. Kita pakai sum ataupun kita bisa pakai count. Yang senilainya count itu untuk baris ya, sumnya. Sum misalkan dari customer dari New Delhi ataupun dari Ahmedabad berapa gitu. Jadi di belakangnya biasanya masih ada kolom lagi gitu. Kemudian having ini adalah salah satu jenis ya versi klausa tambahan ya bisa menggantikan where ya. Fungsinya hampir mirip ya teman-teman. Contohnya di sini kita langsung ya. Ini untuk strukturisasinya mungkin kita langsung melihat contoh bisa select all ini ya from customer having ya. Jadi kayak nilainya klausanya mirip dengan where ya. Having, mean. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan ini teman-teman, kenapa berbeda ya? Kalau untuk having ini teman-teman bisa menggunakan kemarin teman-teman yang agregat ya. Fungsi agregat itu ada max, min, average dan kawan-kawannya itulah. Ya, jadi
kalau misalkan kita menggunakan min, itu kan harusnya diletakkan seperti ini ya teman-teman, select min atau select max, select average gitu. Nah, kalau misalkan kita taruh di belakang where itu kan tidak bisa. Maka harus pakai ini ya. Makanya kalau kita pakai where kan agak ribet. Makanya kita bisa menggunakan having ketika misalkan ingin mencari yang dengan nilai misalkan minimal usia berapa gitu. Oke, distinct di sini untuk ini ya teman-teman mengeliminasi record yang duplikat ya. Kebetulan karena tadi kita lihat ya recordnya punya apa keunikan masing-masing, jadi tidak ada yang duplikat ya. Otomatis langsung yang di retrieve semuanya ya. Jadi semua datanya langsung ke retrieve. Di sini nanti mungkin terlihat kalau misalkan kondisinya berbeda ya tadi. Kondisinya ada kesamaan. Kemudian di sini nanti yang pet ini hampir mirip yang kemarin ya teman-teman. Tapi ini sepertinya kalau saya baca ini lebih mereview apa namanya pembelajaran kita, tapi yang ini ya teman-teman aggregate ya. Di sini nanti ada jumlah, kemudian ada yang paling mudah, urutkan doang sih teman-teman yang bisa masuk dari pembahasan kita hari ini. Jadi ini nanti silakan kalau memang mau dicoba silakan, tetapi saya nggak masukkan ke LKP ya. Karena ini kayak kita ngulangin yang fungsi agregat sih. Jadi apa namanya agak terlalu jauh ya dari pembahasan ini gitu. Oke, ini sebentar ya saya sedikit tambahkan kaitannya revisi tambahan bukan revisi sih teman-teman. Soalnya kemarin sempat diskusi juga dengan tim dosen itu katanya mau disampaikannya terkait pattern matching. Saya nggak tahu kalau ternyata having itu juga dibahas. Makanya saya agak telat juga ngasih ininya ya. Mohon maaf ya. Ini terkait dengan pattern matching. Ini lebih ke pattern matching, hampir mirip dengan yang tadi teman-teman, hanya ada penambahan juga. Sebentar. Ini kaitannya dengan pattern matching sama ya tadi ya. Dibandingkan kita biasanya menggunakan equality atau sama dengan, kita di sini lebih banyak menggunakan like ya. Dan juga termasuk ada tanda ini juga teman-teman. Nah, kita geser di sini. Biasanya kita menggunakan tanda persen ataupun underscore ya. Nah, nanti bisa juga nanti kita menggunakannya like juga. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Misalkan di sini ada like Gasco. Nah, ini seperti ini. Jadi ada di tengah-tengah. Nah, ini beberapa sintaksnya ya. Kalau char ini yang tadi yang 200 tadi teman-teman, tapi bentuknya belum ada nilainya. Misalkan suatu karakter tertentu gitu. Ini yang kita dapatkan di depan, ini yang di belakang, ini yang di tengah atau ada di dalamnya pokoknya. Kemudian not like ini jangan lupa ya. Kalau not like itu berarti yang tidaknya ya. Karena bukan pakai apa namanya? Not ya. Not like tapi bukan pakai yang kemarin itu ya, kita pakainya karakter yang ini apa namanya tanda ini teman tidak sama itu ya, jadi bukan not equal tapi not equal ya yang tidak sama itu tapi kita pakainya not like. Kemudian ada like ini untuk karakter ya ataupun apa namanya angka. Nah di sini misalkan dicontohkan lebih ke contoh sih teman-teman yang di saya biar teman-teman tahu ya. Kalau misalkan di sini untuk memanggil Andri. Nah, Andrinya ini ada ya. Paling nggak ada di dalamnya, teman-teman. Ada Andrinya di dalamnya. Maka dari data ini nanti akan di-retrieve yang ada Andrinya di dalamnya karena dia adanya di tengah ya. Nah, di sini penggunaan dari not like karena dia ini ya kecuali yang kondisi pengecualian. Kita sempat pelajari kalau di saya kemarin saya kenalkan ada is not, ada ini ya not equal tuh yang ini teman-teman tanda lebih besar sama lebih kecil ya. Tapi di apa ada tanda apa serunya itu. Jadi yang kayak gini. ini kemudian ada tanda serunya sih. Tanda ada yang petik juga sih teman-teman. Pokoknya intinya not gitu. Tapi kalau di sini ininya tidak perlu diingat sih karena ini beda nanti beda kasus ya. Nah, kita masuk ke sini. Kita pakainya is not like. Nah, kemudian ini contohnya juga teman-teman. Nah, di awal seperti ini, kemudian nanti ada pula yang tadi aja di akhir. Ini lebih ke contoh-contoh sih teman-teman. Ini yang di tengah tadi.
penggunaan like, kemudian ini yang berapa karakter. Kalau misalkan kita pakai command line kelihatan sih teman-teman, ada underscore-nya berapa gitu. Kalau kita pakai Calibri fontnya nggak terbaca ya, kelihatan hanya garis. Ada berapa gitu. Kemudian ini ya hampir sama seperti tadi, tapi direpresentasikan dengan huruf sih di sini teman-teman. Nah ini mungkin ada tambahannya ini ya teman-teman. Ada 2 karakter, oh tadi ya start dengan apa, diakhiri apa itu juga bisa. Tinggal diberi persen di tengah. Kemudian ini menggunakan ini ya, contoh. Nah ini ya, jadi kita nggak pakai equality-nya, bukan pakai sama dengan, terus nggak equal-nya pakai ini teman-teman. Tapi kita lebih pakai like sama not like gitu. Kalau yang menggunakan pattern matching ya. Nah ini hanya contoh-contoh saja saya berikan agar teman-teman ada gambaran ya seperti apa misalkan output-nya dengan kodenya, kode dan output-nya. Kemudian di sini ada ini teman-teman, pencocokan pola. Misalkan kita menggunakan operator ini ya, ekspresi reguler ya, atau regular expression ya. Di sini disingkat regex atau not regex. Nah, di sini atau r-like, not r-like. Nah, di sini ini secara teoretikal saja sih, nanti kita lihat bentuknya ya. Ini ada titik juga sih. Nah, di sini karakteristik untuk ekspresi reguler, nanti teman-teman bisa lihat ya, ada cocok untuk karakter tunggal. Nah, ini untuk titik itu merepresentasikan kalau kita pakai regex ini titik, kalau tadi kita pakai underscore, titik itu kalau di regex, nah itu maksudnya merepresentasikan satu karakter tunggal. Nanti kelihatan teman-teman, kalau pas lihat contohnya lebih enak. Ini kelas karakter. Nah, di sini ada beberapa ya. Misalkan di sini ada tanda ini ya ABC yang dikurung. Nah, ini maksudnya A, B dan C ya. Itu ataupun E sampai Z ya. 0 sampai 9. Kemudian ada bintangnya juga di sini. Ini sejumlah karakter tertentu. Kemudian pencocokan pola. Nah, ini nanti ini ya. Biasanya kalau misalkan cocok dengan letaknya ini bisa ya dicek, tapi nanti bisa agak sedikit berbeda juga. Mungkin lebih enak pakai contoh ya, nanti kita lihat. Kemudian ada juga teman-teman penggunaannya ketika ini awal dan akhir yang sedikit berbeda dengan like tadi ya. Kita pakai ini ya kayak eksponen ya, atau apa namanya ini pangkat. Nah, pangkat dan juga dolar. Nah, ini untuk mengawal dan mengakhiri. Nah, ini kita enaknya pakai contoh. Nah, di sini ya. Misalkan di sini ya, kalau misalkan kita menggunakan ini ya, regex. Nah, ini berarti reg eksponen ya ini. Reg eksponen ini berarti ini teman-teman. Kita mencocokkan ini ya, apa namanya? Awal ya, awal hurufnya. Berarti B ya. Nanti yang keluar yang ada B-nya. Ini yang kemarin teman-teman, yang animals atau pet itu kemarin, yang teman-teman udah coba. Tabelnya sama. Kemudian ada pula di sini. Di sini, nah ini ya. FY ini berarti FY, tetapi FY-nya di belakang teman-teman, di akhir ya kalau di sini. Agak sedikit berbeda dengan persen tadi ya kalau kita pakai reg eksponen. Nah, ini di akhir. Ini dolarnya malah di akhir, tapi FY-nya di depannya. Kita ambilnya ini yang belakangnya ada VV-nya. Itu. Kalau tadi pakai persen kan malah justru di sebelah kanan ya. Kemudian di sini W sama teman-teman. Kalau regapps tadi kalau pakai like kan harus pakai persen-persen. Kalau regapps cukup langsung hurufnya. Yang pakai W misalkan di tengahnya. Yang pakai W dimanapun ya kayak gini. Ada W-nya maksudnya. Itu. Kemudian ini perhitungan karakter sih teman-teman. Kalau di sini misalkan yang karakternya ada 5 teman-teman, ini ada 5 karakter. Nah, mencocokkannya ini ya pakai ini ya. Nah, ini titik-titik tadi, nah ini yang dimaksud tadi. Titik itu merepresentasikan jumlah karakternya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Tuh. Nah, di sini kebetulan dengan namanya ada 5 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Hal ini sama juga. Yang ini dengan yang ini sama teman-teman kodenya. Misalkan dengan N dibandingkan teman-teman nulis titik-titik pakai kurung kurawal ya. N atau 5 misalkan contohnya. Tuh, kemudian bisa juga teman-teman ternyata tidak hanya pattern match itu untuk apa namanya
like tadi ya. Kalau misalkan like itu bisa menggantikan ya teman-teman. Kalau pattern match str like ini sama juga teman-teman, misalkan menggunakan left str 3, nanti hasilnya resultnya misalkan ABC gitu. Tapi kita lebih fokus di sini ya. Ini maksudnya sama dengan comparison-nya di sini ya. Kemudian ini juga bisa ya str like. Nah ini kalau kita pakai like kan berarti like-nya ada di sebelah ini ya, di akhir ya berarti ya. Yang sama. Nah ini bisa pakai right teman-teman, yang kanan str 3 ABC. Kemudian di sini ada juga yang untuk ini ya teman-teman, pola pengelolaan non-string ya. Jadi misalkan nanti untuk nilai pada tanggal, teman-teman. Di sini misalkan untuk pattern match. Nah, di sini kalau misalkan ditanya tanggalnya 1976. Nah, kalau kita menggunakan pattern match, nah ini bisa misalkan dengan D, like, teman-teman tulis tanggalnya. Kemudian ada persennya juga bisa. Kemudian 4 di sini untuk bulan. Nah, bulan berarti teman-teman kasihnya di tengah. Itu sama kayak like tapi naruhnya di tengah. Kemudian untuk month berarti yang di akhir ya. Karena kita pakainya struktur yang ini teman-teman. Year, kemudian month, kemudian baru day ya. Jadi Y apa Y apa ada 4, kemudian baru double M, kemudian D-nya double D ya. Jadi year, month, sama day. Saya kira untuk teorinya seperti itu. Udah ya. Oke. Silahkan teman-teman bisa bergeser ke mana tadi. Ininya malah belum keluar ya. Soalnya di saya, bentar ya teman-teman, malah nggak keluar. Ketutup kayaknya. Ada yang ditanyakan dari teman-teman? Kalau tidak, silahkan dilanjutkan. Oh, ke close ya. Di ini teman-teman yang percobaannya. Tadi sebentar saya buka dulu deh, biar ini. Silahkan bisa dicoba, atau mungkin tadi yang sudah melihat video bisa langsung, nggak apa-apa. Sebentar ya. Oke, Mas Jonathan tadi ada izin. Oke. Bentar ya teman-teman, ini sudah buka belum? Oke, sudah. Di sini kelihatannya. Oke, saya ganti. Nah, ini untuk soalnya. Di teman-teman silahkan dicoba dulu. Bentar, saya juga. Ya, kok belum buka? Ya. Bu, Gimana Mas? Ada yang ditanyakan? ya saya udah nyoba Bu. Terus yang kasus 1 yang salary-nya saya pakai integer Bu, jadi 0,00 nggak kebaca Bu. Itu nggak apa-apa Bu. Pakai oh yang belakang ya? Iya Bu, Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa Bu. Oke. Yang penting teman-teman cobain aja. Teman-teman apa namanya copy aja itu, kalau bisa kan bisa ya. Kalau di command line teman-teman copy aja, kemudian outputnya apa gitu disertakan. Saya pengen teman-teman nyobain aja sih yang di situ, karena ada korelasi ya, kita pakai like biar tahu outputnya. Oke, oke. Terima kasih Maaf Mas. Bu, saya juga mau nanya Bu. Gimana? Mas Dias bisa agak ini nggak? Bentar. Kok di saya suaranya agak kecil ya? Bentar ya. Oke, halo, tes. Udah. Oke. Saya mau bertanya Bu, saya kan pakai varchar buat iniannya, buat salary-nya. Salary-nya, iya. Ya beda sama si Sultan. Kalau Sultan kan pakai integer, saya pakai varchar. Kan Bisa nggak titik dia? 00-nya, Mau nggak ya dia? titik 0-nya kebaca. Tapi giliran saya masukin select from employee yang nomor J, yang G, maaf. Yang G. Yang Yang like to, yang ituannya like-nya. Duanya Nggak mau keluar nggak dia? Bu. Dia Dia nggak mau. nggak keluar. Dia nggak keluar apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting ini aja, kalau di sini intinya, karena di sini saya nggak kasih spesifikasi ya, maksudnya tabelnya harus tipe datanya apa, teman-teman pakai apapun nggak apa-apa outputnya. Ininya nggak harus. Yang penting teman-teman fungsi ini ya, kalian copy paste ininya ya, apa selectnya, select di sini statementnya kalian uji coba gitu. Dengan tipe data apapun nggak apa-apa. Apa namanya, biar kita semua bisa belajar bareng-bareng.
Nah, ini kebetulan kan bisa kepasan ya, tipe datanya beda, ternyata untuk varchar berbeda ya teman-teman. Nah, gitu ya, kalau misalkan ada angka, memang ya teman-teman kaitannya tadi ya, apa namanya, koma ya, itu biasanya lebih amannya pakai kayak real atau double gitu sih, kalau nggak salah. Itu biasanya emang angka, tapi memang formatnya bisa untuk desimal. Kalau misalkan varchar itu lebih kepada ini ya, karena dia ada karakter ya, varchar kan ada karakter di sana, jadi kalau untuk numerik nggak terlalu ini sih teman-teman. Tapi kalau misalkan Mas Dias tadi udah coba varchar, ya udah nggak apa-apa Mas, outputnya itu saja tidak apa-apa. Jadi nanti yang penting di sini sudah ini ya, sudah di-copy select ininya, sudah dicoba, oh ternyata kebetulan outputnya nggak ini ya, nggak apa-apa. Saya cuma pengen teman-teman nyobain sih kayak yang tadi ya di apa, di materi ya, menguji statement ini. Oke. Kemudian yang di bawah silahkan dilanjutkan ya. Ini sebenarnya agak berbeda teman-teman, yang di atas sama yang di bawah ya. Nanti silahkan ya, kalau di atas ada ketentuannya ya. Nah ini nanti teman-teman fungsinya ini bisa, ini teman-teman, menggunakan pembelajaran yang tadi sih saya lihat. Kalau makanya saya yang milih soalnya yang bisa ini ya, correlate sama nyambung ya sama pembelajaran kita. Ada beberapa soal yang nggak terlalu relevan atau mungkin udah kita bahas kemarin, jadi teman-teman cuma tinggal ini aja. Kalau ini kan lumayan masih ada keterkaitan dengan pembahasan kita. Yang ini juga tidak ada spesifikasi ya teman-teman. Cuman saya sarankan kaitannya nanti harga modal sama ini, kalau misalkan ada angkanya sih mendingan pakai yang untuk ini ya tipe data yang bisa untuk angka ya teman-teman, numerikan. Yang angka apakah integer atau yang lainnya. Kayaknya sih nggak ada ini sih teman-teman, cuman untuk tampilan aja. Lebih ke ini sih nanti, like tadi ya. Mungkin kasusnya nanti bisa kayak punyanya Mas Dias tadi. Kalau misalkan kita pakai varchar, ketika angka nanti bisa agak sedikit masalah sih. Saya juga belum ini sih. Nanti kalau takutnya gitu, teman-teman, kalau pas di angka. Karena dia pengennya kalau misalkan angka kan ada yang ini ya, valid angkanya berapa. Tapi di sini kalau nggak salah pakai huruf bisa sih ini. Saya cuma ngelihat sekilasnya bisa sih teman-teman. Pakai huruf bisa ini. Nggak harus pakai angka. Jadi kayaknya nggak masalah kalau misalkan teman-teman pakai varchar yang di bawah, yang di bagian kasus 2, tetapi yang nomor agak bawah-bawah, yang tabel bawah itu bisa pakai ini aja, varchar juga bisa kayaknya. Teman-teman bisa ini ya, otak-atik like, like-nya mungkin ya, lebih mudah, lebih familiar pakai like kayaknya. Tapi pakai regexp tadi nggak apa-apa. Mau uji coba nggak apa-apa. Kadang gitu ya, kalau untuk percobaan silahkan ya, saya beri keleluasaan teman-teman untuk mencoba. Makanya sebenarnya ini sebenarnya gampang sih teman-teman pasti. Teman-teman seini aja jadi satu pertemuan pun jadi. Makanya tadi mau saya kumpulin jam 15 aja, tapi karena kalian minta besok ya sudahlah. Daripada nanti ada yang kosong. Oke. Ada yang ditanyakan dari teman-teman, dicoba dulu ya. Silakan dilengkapi dulu. Kalau bisa selesai malah bisa, nggak usah ada ini, nggak usah di apa jadi PR. Kalau bisa diselesaikan silakan diselesaikan dulu. Float-nya juga nggak bisa ya? Oh, oke, saya malah nggak ini ya tadi. Float pakai float harusnya pakai Bisa Bu, angka. bisa Karena dia pakai koma-koma ya? Enggak Bu, bisa katanya bisa. Kayaknya saya cuma salah doang. Karena dia double, float, real itu bisa yang apa angka-angka desimal gitu. Cuman saya juga belum testing, tapi nggak apa-apa teman-teman kalau misalkan di sana terlanjur pakai tipe data yang memang agak nggak ini ya apa namanya kadang-kadang kurang ini varchar gitu ya udah nggak apa-apa. Yang penting uji statementnya aja. Kalau yang ini silahkan berkreasi dengan materi kita yang tadi ya. Oke. Bu, saya mau tanya. Ya, silahkan Mas. Yang kasus 2 nomor 3, itu saya udah coba-coba
Terus kayak buat munculin sum jumlahnya itu gimana? Saya bingung deh, Bu. Sum jumlahnya dari, jadi pakai yang tadi. Jadi kita ini logikanya ini apa namanya, caranya kan ini. Jadi dengan kita sebenarnya ini kayak gini, mengelompokkan kelihatan nggak bisa di kalian nggak ini ya, maaf ya, saya share screen lagi. Udah ketutup ya di kalian, sebentar ya, ininya malah wordnya nggak ini, mau nunjukin tabelnya, sebentar coba saya buka lagi gitu. Jadi logikanya tuh dari, coba saya buka biar lebih ada representasinya, sebentar ya. Di ini yang nomor 3 ya, kita geser dulu sebentar. Nah, yang di sini ya teman-teman, ada buatlah SQL. Nah, ini ya. Ini teman-teman ini dulu logikanya teman-teman kelompokkan. Tadi ya, makanya saya di contohnya tadi nggak ada ya mungkin di presentasinya ya. Jadi ini dengan ID produk ini teman-teman kelompokkan, grouping dulu. Baru yang tadi saya sampaikan, kalau mau dikelompokkan terus biar kehitung kayak tadi yang di contoh saya New Delhi tadi ya, New Delhi atau Delhi. Jadi kita pengen tahu nih customer dari mana gitu. Nah kalau ini kita pakainya produk satu ada berapa jumlahnya gitu. Jadi kuncinya kita kelompokin dulu, baru kita hitung sumnya gitu. Kayak ini sih tadi yang kalau di presentasi, tapi nggak dikasih code-nya kayaknya. Teman-teman bisa coba-coba yang ini tadi. Yang di materi apa ya, yang New Delhi apa ya. Karena fungsinya, saya pernah liatin ya, kalau nggak salah yang pas ngitung sih. Tapi waktu itu nggak ada hitungannya sih ya. Belum ada gabungan ininya sih, baru grouping sama order ya kalau nggak salah ya, saya jelasnya grouping sama order, tetapi di sana saya contohkan ada hitungannya, cuman nggak pakai ini ya teman-teman. Waktu contoh yang disoalkan belum ada ininya ya. Yang ini teman. Mana sih tadi? Nah ini ya. Tapi yang mana sih? Ini grouping. Nah ini yang ini kayaknya. Ini pakainya group by. Sebenarnya pakai group by sih nanti. Di kalian kelihatan nggak? Ini ya, benar. Share ini, ntar. Di teman-teman keluarnya mana tadi? Nah ini ya, group by. Jadi teman-teman kelompokin dulu si ini ya. Misalkan katakanlah kalau ini berdasarkan usia ya. Mungkin itu tadi berdasarkan kodenya ya. ID berapa itu. Terus nanti baru disamin, dijumlahin. Itu. Logikanya gitu sih. Untuk pengkodeannya dicoba aja. Langsung. Tapi logikanya dia pakai grup dulu. Ini ya tadi. Kemudian nanti untuk penamaan ini bisa pakai S juga nggak apa-apa teman-teman. Nanti untuk jumlahnya pakai S atau pakai sumnya langsung bisa kayaknya. Kayak yang kemarin-kemarin. Silahkan nanti dicoba dulu, tapi logika jalan alurnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ID produk ini teman-teman nanti kategorikan dulu. Pastikan nanti kalau kita pakai grouping seperti yang saya sampaikan tadi. Grouping itu kalau ada double, misalkan 1 dan 1, dia yang bakal dipanggil cuma 1. Gitu. Nggak akan. Karena kebetulan aja tadi ya, contohnya usianya beda-beda. Jadi yang keluar pasti kepanggil semua. Kalau ada duplikasi tadi, makanya di situ nanti akan keluar cuma grupnya aja. Kalau saya tadi yang dicontohin, ini ya, New Delhi sama mana tadi gitu. Jadi nanti bisa ngitungnya, kita tahu, oh customer dari New Delhi jumlahnya sekian, customer dari mana tadi, Islamabad apa mana tadi, itu sekian gitu. Jadi bisa untuk apa ya, perhitungan ya di sana gitu.
cepet sih sebenarnya teman-teman. Mungkin ini ya percobaannya agak ini bentar. Ini bisa sih kaitannya tadi pakai kalau nggak salah sih, nggak tahu saya ngelihatnya sekilas dengan beberapa kode-kode yang tadi ya, rumus-rumus tadi bisa sih teman-teman kita pakai yang tadi untuk manggil-manggil ini. Yang sudah tadi ya dari pembahasan bisa kok, insya Allah kayaknya bisa. Saya belum ngetes sih, tapi kayaknya ngelihat dari karakternya bisa sih pakai karakter ya, kesamaan karakter gitu bisa. Jadi nggak ada angka sih kalau nggak salah, nggak harus angka. Tapi mau pakai angka juga bisa. Kalau mau pakai angka sih, kalau pakai karakter juga bisa itu. Yang di bawah. Mungkin teman-teman agak lama yang testing di bawah ya. Maaf ya. Silahkan kalau sambil minum nggak apa-apa ya teman-teman. Saya juga minum daripada batuk-batuk. Atau dari teman-teman ada yang mau ini biasa mencoba hasil itu juga nggak apa-apa. Atau mau ngerjain dulu juga nggak apa-apa. Silahkan. Ada yang misalkan mau mempresentasikan hasil boleh. Tapi kalau mau ngerjain dulu juga nggak apa-apa, silahkan. Bu, tadi saya yang nomor 3 udah ketemu. Nomor 3 udah ketemu. Oke, sip. Dapat kan ya logikanya pakai grouping ya? Iya, Bu. Ya kan? Oke, sip. Soalnya kalau ngelihat dari ininya bisa sih Mas. Maksudnya apa? Sekilas gitu dilihat bisa kok pakai yang coding yang tadi. Kemudian nanti silahkan ya dilanjutkan dicoba. Alhamdulillah lah, sip. Karena memang sudah sih pernah saya singgung kalau nggak salah. Saya nggak lupa. Pertemuan yang sebelumnya kalau nggak salah. Jadi yang kita ngitung apa ya, saya lupa. Yang departemen kalau nggak salah. Saya contohkan itu dari web. Jadi kita ngitung karyawan atau apa gitu di suatu departemen itu bisa. Misalkan kita ambil di departemen apa, finance berapa gitu. Departemen accounting ada berapa gitu, ada sempat kebetulan saya singgung. Tapi kita nggak banyak contoh ada hitungannya ya. Kita grouping, kita hitungin gitu nggak ada kemarin di soalnya. Jadi mungkin teman-teman agak apa ya asing. Mohon maaf ya, saya jadi agak batuk-batuk. Mohon maaf ya teman-teman sambil minum. Yang mau minum nggak apa-apa ya, monggo. Kalau makan sih sebenarnya boleh, cuman takutnya mengganggu ini ya, kondusivitas kita berkuliah. Silahkan ini bisa bereksperimen dengan, boleh sih kayaknya dengan angka juga bisa kayaknya, teman-teman. Kalau senilainya angka, mau pakai angka nggak apa-apa. Kalau pakai karakternya nggak apa-apa sih. Bisa ya, tadi dikenalin ada angka, ada karakter sih. Yang penting menampilkan itu. Jadi yang untuk yang misalkan tadi sudah ya, kasus 2 setelah yang sudah nomor 3, silakan nanti teman-teman liatin ya, seperti biasa ya, sepasang ya codingannya, query-nya, sama output-nya ya. Jadi biar saya lihat ininya, hasil output-nya juga. Kadang kalau ini biasanya kalau untuk menampilkan biasanya kepanggil sih teman-teman. Kayaknya kadang-kadang ada ya yang perubahan gitu ya, misalkan ada alter atau apa gitu kan otomatis nggak selalu muncul ya. Nah, kayaknya kalau buat gini sih harusnya nampilin sih nanti langsung. Nah, nanti dikasih outputnya.
Bu, saya ingin nanya, Bu. Boleh, silakan Mas. Saya mau bikin yang kolom kasus 2, tapi nggak bisa-bisa, Bu. Yang defaultnya kosong. Defaultnya kosong yang mana ya? Kasus nomor 2, nomor Yang 1. 1. Defaultnya kosong. Jumlahnya bisa nggak pakai default kosong? Pakai tanda petik? Udah sih. Nggak mau keluar. Iya, Bu. Boleh lihat? Defaultnya nggak 0 ya? Nah. Nggak usah pakai spasi, Mas. Coba. Sebentar. Tadi defaultnya ini jumlah, berarti defaultnya kosong ya? Ini, sebentar. Saya bisa sih, Bu. Not null ya tadi. Defaultnya itu pakai spasi sama enggak kayaknya nggak pengaruh ya teman-teman. Bentar. Itu bener Mas, Halo. create tabel. Table. Oh iya. Jangan tabel. Komputernya pakai bahasa Inggris. Nggak apa-apa teman-teman. Kadang-kadang kayak gitu hal-hal kecil. Table coba deh. Di ini aja Mas pakai panah. Table. Bisa enggak? Ini keluarnya invalid default value, Bu. Di saya nggak keluar ya? Kok nggak turun ya? Ini udah di enter ya? Kok di saya nggak ngupdate ya? Bentar. Di teman-teman keluar apa outputnya? Kok di saya malah ini? Udah di enter Mas? Udah, Bu. Kok nggak kelihatan ya di saya? Bentar. Coba bisa share screen lagi? Bentar. Atau jangan-jangan koneksinya di saya yang nggak stabil. Jadi lambat ininya sih untuk ngeluarin ininya. Screen sharingnya. Iya. Di saya nggak keluar Mas. Berhenti terakhir tadi. Create table top. Di bawahnya kan nggak keluar. Outputnya nggak keluar di saya. Udah, ini screen sharing, Bu. Udah share. Oh ini invalid ini ya? Invalid, maaf. Di sini ya. Not null. Jumlah integer 5 not null. Invalid default value. Jumlah harusnya ini ya. Nullnya juga not null. Mungkin teman-teman Anda bisa bantu, ada yang salah apa? Kayaknya sih udah sih ya. Di jumlah juga udah. Yang salah sih kalau misalkan ini. Not nullnya ini masalah ya. Waktu ganti di Saya bisa sih, Bu. di nullnya. Ini berarti yang di atas nullnya sudah dipakai belum? Coba Halo, ya. Bu. Halo. Mas Rahman. Kalau saya ini sih, Bu, dia habis jumlah in itu kan jumlah in 5, saya tambahin default 0 not null. Apa sama aja, Bu? Tapi saya bisa sih. Coba ya, bentar. Saya tes dulu. Karena takutnya saya salah juga. Nih. Kayaknya sih kalau struktur note juga itu sih. Tapi karena Itu pakai not default sama nolnya langsung default nol langsung man. harusnya Itu ada kan nulnya. Nul dulu deh. jumlah in 5, nah terus default 0 not null, udah tutup.
Pasti enggak? Di spasi. Itu habis in 5 lu tulis default. Habis in 5. Di spasi default. Terus 0, not null. Langsung. Default coba diituin. Kayaknya biasanya kosong sama itu sih. Default bisa, doang Bu. bisa? Bisa. Oh ya udah. Bisa, bisa. Oh berarti nggak usah pakai ini aja berarti teman-teman. Defaultnya. Bisa. Nah, Masih, Man. makasih Mas Raman. Iya. Nggak sama. Yang ini nggak apa-apa sih teman-teman. Kalau yang sekarang kemarin karena penekannya nggak terlalu ini ya di apa? Bukan di struktur ininya. Tapi semisalnya ada yang tulis nggak apa-apa sih yang itu. Yang penting pemakaian ininya dulu aja kayaknya ya. Apa namanya? Penggunaan yang kita bahas hari ini aja sih. Ada tadi ya order, grouping, kemudian like ya atau pakai RxX tadi nggak apa-apa. Yang penting itu dulu nggak apa-apa. Tadi kalau misalkan tadi ya kalau di apa namanya strukturisasi ya ada default itu kalau misalkan bisa ngikutin strukturnya itu lebih baik. Tapi kalau misalkan ada masalah sih sekiranya itu bikin ini agak lama ya udah. Tadi ya berarti ada ini ya info baru tadi teman-teman. Default itu pakai default kosong aja nggak apa-apa. Kalau misalkan defaultnya bikin error malah kalau ada petiknya. Karena petik itu empty ini teman-teman, empty string. Jadi kalau dihitung itu ada isinya. Jadi spasi itu juga ada isinya sih. Kalau misalkan ada masih dihitung juga nanti. Jadi bukan kosong. Kalau kosong kan jatuhnya ke nolnya. Silakan dicoba dulu aja, nggak apa-apa. Nanti untuk ini ya.
Ibu. Yang udah selesai? Bu, tadi dulu deh Bu. Ini saya kok salah ya Bu ya? Caranya udah Saya selesai boleh share screen biasanya. nggak Bu? Biasanya Mas Ah, Rahman udah selesai. iya Bu, tadi saya dari apa? Dari kamar mandi, jadi saya baru ngerjain nomor 2. Ini Bu, Gimana? saya kenapa salah ya Bu? Maaf Bu. Saya izin share screen ya Bu ya. Ya silakan Mas. Kayaknya udah bener deh, tapi kenapa salah ya? Takutnya jangan-jangan saya yang ini ya, kurang teliti juga. Nanti coba ya, kita lihat bareng-bareng. Ini Bu. Kayaknya nggak ada yang salah deh. Jumlahnya berapa ya tadi ininya? Bentuknya ada yang nggak cocok deh. Bener nggak Iya. bikin ininya? Boleh lihat ininya, tabelnya? Apa tuh? Ini Bu. Tabelnya ada berapa ini? 3 ya? 3 ID pelanggan produk. Lah kok tadi bisa ada sabun tuh kan di bawahnya kan Mas? Buat baru itu ya Bu ya? Heeh. Ya Itu kan Allah. kan Oh, beda, itu buat makanya baru. jumlah kolomnya itu loh ada kontrol. Iya. Ya udah Bu, ya udah. Terlalu Maaf. bersemangat. Ya udah, Jadi itu maaf deh ada Bu ya. beberapa ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi saya ambilin karena Oh, dia ada alah. beberapa soal kan. Di atas itu memang beda sih, beda kasus ya. Tapi saya sambungin nomornya ya. Jadi waktu teman-teman masuk di ini beda ya, nomor 4 itu beda tabel ya, bikin lagi baru. Jadi yang apa tabelnya hitam, nah itu cuma sampai nomor 3 yang di kasus 2. Nah, untuk yang di bawahnya itu tabel baru ya. Malah ini tabel baru saya nggak lihat lagi Bu. Ya udah deh Bu. Nah, mau Maaf insert deh Bu pasti ya. salah ya, nggak apa-apa, santai aja. Biasa, kan tadi soalnya kan jumlah itunya pasti salah. Tapi nggak apa-apa, itu tinggal masukin, tinggal dibikin ininya aja, kolomnya. Oke, Tinggal oke, bikinin oke. kolomnya kan udah ngetik insertnya kan, tinggal masukin ntar. Iya Bu. Hmm. Makasih Bu ya. Maaf Ya, Bu. sama, Maaf, maaf. nggak apa-apa, santai aja. Makasih Bu. Mumpung pas ketemu juga kan ini jadi bisa diskusi. Karena takutnya kadang saya juga ini ya, kurang teliti.
Ibu, Ya, gimana Mas? saya kayak mau ngasih tahu tentang default tadi, Bu. Mm-mm. Gimana? Ada yang Jadi, di-sharingkan? Mm-mm. iya Bu, Ada masalah kalau misalkan ini? tadi kan Rahman ngasih tahu yang default 0. Mm-mm. Defaultnya kosong atau gimana? Tadi dia bilang default 0, Bu. Jadi kisinya 0 gitu. Kalau Rahman tadi. Oh, defaultnya. Oh, jadi di default itu isinya apa? 0. 0, Bu. Nah, terus saya mau ngasih tahu juga, Bisa ya? kalau Rahman tadi gitu, Bu. 0. Outputnya boleh salah satu. Mas Rahman Nah, apa Mas Sultan? ini ya, Bu, saya share screen ya, Bu. Gambarannya gimana maksudnya? Bentar ya, Bu. Silahkan. Nah, ini deh. Boleh lihat. Udah terlihat belum, Bu? Sudah Mas. Ini. Nah, bentar. Oh, 0. Oh, Ini iya, Bu. Tadi tuh Rahman gini, Bu. Default 0 Oh, gitu. Nah, terus ya karena ada nolnya sih. Karena 0 yang keluar iya pasti 0. 0. Nah, terus saya nyoba lagi nih, Bu. Jumlah integer not default yang kosong gini, Bu. Yang kosong. Nah, Dia iya, invalid kan? invalid. Nah, ternyata kayaknya kalau integer itu nggak bisa begini, Bu. Nggak bisa kosong gini. Terus saya pakai char. Pakai char ternyata bisa. Oh, Saya gitu. coba lagi pakai integer, invalid. Oh, iya. Sebentar, integer default ya? Iya. Ya, Bu. Coba kita Coba ya kita cek ya. Integer default. Ya. penjualan. Dia mau operasi, Nah, baru tapi mau, Bu, pakai pakai itu char. nggak apa-apa. Pakai itu mau nggak untuk ini? Kalau teman-teman ini ya nanti, yang itu kan sum ya tadi ya, sum karakter di sum, kayaknya nggak apa-apa ya. Saya agak kadang-kadang kelupaan. Nah, Kalau misalkan di sum gitu loh, kalau kayaknya karakter nggak apa-apa ya. Kayak kemarin ada juga sih yang saya ngereksi itu karakter itu juga nggak apa-apa sih. Kayaknya kesan juga nggak masalah ya. Saya kadang takutnya kalau ada operasi matematika tuh kadang-kadang ini oh. sih. Semoga aja sih nggak apa-apa. Yang penting result itunya nggak apa-apa sih. Makasih Ya, Bu. Mas Sultan. Tapi yang Tapi kalau kayak di gitu soalnya, iya, Bu, tapi di integer soalnya tipenya. integer. Integer kan? Mm-mm. Integer kalau untuk SQL default ya. Di soalnya integer tapi, Bu. Itu yang saya Integer. bingung. Ini udah pernah tapi saya lupa. Bentar. Default. Emang 0 sama nggak keisi bedanya apa, Bu? Kalau 0 nol, tuh ada 0 isinya tapi gini. 0. Iya. Kalau nggak keisi Tapi gini. nggak merubah apa-apaan, kan? Oke. Apa merubah? Merubah sih seharusnya. Defaultnya Apa? jadi 0 gini. Iya, Kalau di ngerti. dalam Maksudnya kalau misalnya dimasukin sintaks apa, kalau misalnya dimasukin 0 angka sama ya. Kan dia iya, jumlah heeh. nggak sih? Dimasukin Oh. angka. Beda ini nggak ya. hasilnya? Kalau nggak beda ya Hasilnya. nggak apa-apa sih. Iya nggak sih, Bu? Biasanya sih gitu. Kalau misalkan itu biasanya saya ini sih dicobain ya. Kalau ngaruh Bentar. baru. Nah, itu Oh, dia yang saya bingung deh. integer default 0 Kalau ya. gitu, iya. Kalau integer itu defaultnya 0 ya. Nggak bisa itu ya. Default empty itu. Nah, nggak iya bisa. gitu, Bu. Coba. Bingung saya. Bentar. Yang dulu-dulu tuh yang default tuh ini ya teman-teman. Kayaknya varchar ya? Char, Bu. Varchar ya. Jadi aman ya. Iya, Bu. Kalau misalkan kena integer, karena integer itu berarti kan ada ini ya, numerik ya. Numerik itu paling nggak mungkin ini sih logikanya nggak mungkin kosong kalau secara ini. Coba ya. Ya mumpung masih ada waktu ya, terima kasih teman-teman. Jadi bisa kita cari tahu itu ya. Saya tadi Jadi malah nggak bagaimana? ini belum testing itunya. Tadi saya cuma ngeliat ininya sih, kalau strukturisasi kayak tak kira itu nggak ada masalah. Iya, integer rata-rata defaultnya ini teman-teman. Ini ada nih apa namanya, default handling ya. Ini nih. Contohnya defaultnya kalau integer itu 0 ya. Kalau varchar dia bisa pakai yang saya saran kemarin yang pakai petik. Kalau pakai itu pasti error. Default ya. Default date. Ini nggak ada integernya. Bentar. Defaultnya tuh harus ada ini ya. Kalau angka, oh iya angka tuh juga harus ada nolnya. Kalau numerik memang harus ada ininya sih.
Numerik itu identity nggak ada ininya. Default. Default value integer. Oh, ini teman-teman ada di Google aja langsung ngejawab nih. What is default value for integer SQL? 0. Langsung kejawab tuh. Nih, bentar. Berarti beneran Zero, 0 dong, bener-bener Bu? diisiin 0, bener. Ini, bentar. Saya izin share screen ya, bentar. Kalau bisa Oh iya, Bu. paling enak sih ngeceknya ke reference ya, teman-teman. Kayak kemarin tuh yang limit itu, jadi jawaban saya sama jawaban dosen lain itu bisa beda. Terus saya mikirnya, lah kok ini ya, maksudnya nggak valid gitu loh. Makanya saya milih ke ini ya. Mungkin teman-teman juga ya, kalau misalkan ini mungkin kadang kalau diskusi itu mendingin cari reference ya, jadi lebih menguatkan. Apalagi kalau misalkan, kalau ini kan kita praktik ya, nggak terlalu ini ya. Kalau teman-teman ditanyain soal teori atau apa, mending teman-teman merujuk kayak jurnal atau buku gitu. Jadi ada ini ya, dasar yang ini sih kalau teman-teman ditanyain. Bentar, ini ada nggak? Ini ya, ini contohnya kalau di sini integer ya. Saya udah share screen sih. Astagfirullah. Sudah, Bu, Sudah, sudah. Bu, sudah. Sudah ya? Ini ya, ini defaultnya 0. Kemudian ini ada juga, sebentar, ada beberapa tadi. Kalau misalkan di Google pun langsung kejawab sih teman-teman ini. What is the default value for integer SQL? 0, langsung. Berarti emang dia nggak bisa ini. Nah ini teman-teman, kalau integer defaultnya 0, kalau varchar dia pakai yang kemarin saya. Berarti memang kalau numerik ya, ada angkanya teman-teman, nggak bisa langsung sih. Di sini ada juga tadi ini ya, untuk double ini juga ada 0-0-nya. Ada, karena dia koma ya, kalau double tuh yang ada angka desimalnya, real, kemudian float, sebagainya gitu ya. Itu biasanya ada angka koma-komanya lah, desimal gitu. Kalau pakai angka integer kan jatuhannya angka pasti ya, biasanya nggak koma, nggak akan ini kan, nggak keluar ya. Makanya kalau yang tadi yang Mas Sultan tadi nggak pakai koma nggak apa-apa, kalau memang pakai maunya integer nggak apa-apa. Yang ini ya teman-teman, yang tadi ya, integernya defaultnya berarti 0, yang kalau varchar ya atau char tadi ya yang Mas Sultan bahas tadi ya. Ini pakai ini ya. Oke. Nih, oke. Oke, jadi ini ya, ada 2 sukarelawan ini. Tadi ya, yang udah membantu. Terima kasih teman-teman. Oke, silahkan dilanjutkan. Nanti mungkin ini ya, karena kita udah di 2.40. Jadi apa namanya? Ada yang akan kita diskusikan dulu atau nanti bisa dilanjutkan. Misalkan ini nanti nggak apa-apa teman-teman di apa? Japri aja. Kali aja nanti mungkin saya butuh ngecek juga. Ada mungkin saya salah gitu. Karena emang belum saya tes yang itu tadi. Saya cuma menyesuaikan ya sekiranya soal-soal yang bisa relevan sama pembahasan kita gitu. Jadi sekiranya misalkan diuji coba itu bisa relevan gitu sih. Jadi karena kebetulan di LKP-nya masih kosong ya, karena emang tadi emang default-nya dibikinin dan setnya mereka jam 3 sebenarnya. Karena kemarin teman-teman UTS juga bisa kan ya. UTS itu lumayan banyak dan kalian bisa juga sebenarnya pengen langsung, tapi kalau memang nanti ada yang masalah, silakan nanti bisa dilanjutkan. Kita seperti biasa ya, kita submit deadline-nya tanggal seminggu lagi lah. Gitu lah. Pokoknya seminggu lagi pertemuan pukul 1 ya, maksimalnya pukul 1 itu. Nanti insya Allah semoga bisa segera selesai ya untuk koreksinya, karena emang deadline-nya sih teman-teman mungkin. Kalau sekedar info ya mungkin teman-teman bisa tahu juga. Jadi deadline untuk penilaian UTS itu juga minggu ini gitu. Jadi dosen juga pada ini mungkin sibuk proses koreksi ya untuk apa namanya submit nilai, karena ada batas waktu untuk ini setor nilai juga teman-teman. Semoga bisa segera apa namanya share ke teman-teman untuk penilaiannya. Nanti paling sama ya, kalau di saya nanti saya lengkapin pakai Excel-nya ya, sama saya kembalikan paling hasilnya gitu. Oke, nanti yang tadi sekiranya belum lengkap, mumpung nilai belum saya keluarkan, masih bisa ngelengkapin. Tapi kalau misalkan nilai sudah keluar, biasanya sih nggak apa ya, tidak bisa ya karena ini ya sudah ini. Tapi kadang saya nggak terlalu ini ya ke teman-teman. Kadang ke mahasiswa saya nggak terlalu strict gitu loh. Dalam artian kalian berusaha itu saya juga apresiasi gitu loh.
Jadi ya nanti yang penting kalau bisa sih menurut saya silahkan lah dilengkapin gitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan kaitannya perkuliahan. Oh iya, kalau besok berarti teman-teman yang bersedia atau dapat izin ya, sepertinya masuk ya. Ini kan ke-9 ya. Berarti insya Allah yang minggu depan mungkin teman-teman yang sudah dapat izin sepertinya sih bisa bertatap muka untuk ketemu di lab ya. Jadi di lab itu nanti teman-teman tidak perlu membawa laptop kalau keberatan bawa laptop. Kalau mau Bu, diskusi boleh nanya setelah nggak, Bu? kuliah nggak apa-apa. Iya gimana Mas Jericho? Oh iya kemarin ini ya belum dapat ini ya yang ini ya saya ralat infonya yang apa smart class. Saya konfirmasi ternyata smart class itu untuk ini Mas Jericho untuk apa kelas teori. Jadi maaf ya kemarin aja diskusi sama Bu Mega itu wah ini berarti nggak bisa hybrid gitu loh. Nanti kasihan sih teman-teman yang ini apa Saya udah ini Bu, kemarin ngisi formulirnya, ya gimana apa gimana? formnya itu semester ini katanya sama mama saya belum boleh dulu. Ya Saya, udah karena kalau belum boleh nanti dulu aja nggak apa-apa. Nanti terus nanti coba ya praktikumnya gimana Bu? praktikumnya masalahnya gini. Karena kalau misalkan ini berarti kan ada ini ya nanti teman-teman. Masa kalau smart class itu jadi ada kemarin itu teknisnya dikasih sebenarnya saya juga udah uji coba sih tapi kebetulan saya ikutnya malah yang di FEB teman-teman. Kalau yang di FIK sendiri saya nggak ikut uji cobanya sih seperti apa gitu. Kalau nggak salah itu jadi mainnya tuh kamera sih teman-teman. Jadi kameranya itu yang moving kamera. Jadi nanti misalkan dosen bergerak gitu ya nanti dia ngikutin gitu. Nanti ada beberapa layar gitu ya untuk apa displaynya sama ini. Tapi kalau di lab kita ya kalau kalau misalkan jadi lab biasa bukan yang smart class berarti ini satunya ini ya nanti satunya saya buka Zoom misalkan ya. Nanti yang satunya mungkin teman-teman yang di tatap muka langsung berhadapan gitu dengan PC masing-masing gitu. Gitu jadi nggak apa-apa ya Mas Jericho ya nanti kalau misalkan ini kalau bisa sih usahakan teman-teman nanti kalau misalkan kegiatan kita barengan sama yang kelas tatap muka mungkin bisa mic-nya ya on ya kalau enggak nanti lewat teman nggak apa-apa ada yang ditanyakan gitu nggak bisa soalnya karena kan takutnya kayaknya biasanya soalnya gitu kita fokus ke yang tatap muka yang Zoom agak keteteran agak kurang ini ya kurang apa kurang fokus ya tapi coba ya nanti semoga sih insya Allah saya bisa ini ya apa namanya lebih komunikatif nanti biar kalau misalkan ada yang benar-benar jadi datang nanti bisa kita bagi apa timingnya gitu semoga aja insya Allah ya karena nggak ada ininya Mas kayaknya karena kemarin sempat ngomong tuh nggak kalau di ruangan lab biasa itu belum ada ininya sih smart device-nya untuk membantu gitu loh jadi nanti mau nggak mau ya kayak gini ya nggak apa-apa ya jadi zoom biasa ya nanti istilahnya saya datang di depan layar dulu baru untuk ini ya mungkin bahas bareng-bareng nanti kalau yang di teman di kelas ya bisa muter gitu tapi kalau memang belum dapat izin nggak apa-apa teman-teman ya kan orang tua juga khawatir ya kondisi juga masih kayak gini juga maksudnya belum ada ya sepertinya belum ada tanda-tanda ini juga ya jadi teman-teman yang penting jaga kondisi aja dulu kalau misalkan ada kesulitan atau apapun nanti kan dikomunikasikan juga ke dosen masing-masing ataupun kalau ke saya kan biasa teman-teman langsung japri aja nggak apa-apa itu ya Mas Jericho ya moga-moga lancar pokoknya semuanya Oke, baik Bu, makasih banyak. sama-sama semoga sukses lah teman-teman nanti ini kita testing apa namanya tatap muka ya jadi dual ya saya kadang gitu sih teman-teman resikonya ada yang sedikit dianggurin ya karena itu sih mungkin fokus ke yang di tatap muka yang di sini atau mungkin fokus yang di layar yang di tatap muka agak sedikit dianggurin juga sih biasanya logikanya kayak gitu yang pernah terjadi biasanya kayak gitu sih karena dia kan fokusnya sedikit berbeda beda kalau saya zoom semua kan saya ke layar semua ya gitu nggak apa-apa ya kita coba dulu lah semoga nanti kalau misalkan ada kekurangan tentunya pasti ada jalan ya buat perbaikan ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman mungkin sama ini teman-teman kayaknya nggak harus semua jadi kampus tuh memfasilitasi jadi bukan dalam artian teman-teman ikut offline terus harus offline semua sih sepertinya kalau memang teman-teman berkenan hadir ya hadir kalau misalkan tidak ya enggak apa-apa berarti nanti teman-teman ikut yang online. Yang penting nanti misalkan Bapak Ibu dosen memberikan presensi, teman-teman isikan karena nanti untuk keperluan untuk kelengkapan juga gitu. Saya kira demikian ya. Saya udah agak ngelantur nanti
Kalau misalkan ada gimana-gimana, nanti ditanyakan saja atau japri saya. Kalau misalkan meskipun saya bukan dosen PA, saya kan juga tetap dosen kalian. Jadi apa misalkan ada yang perlu ditanyakan, nanti disampaikan ke saya, nggak apa-apa. Nanti saya coba bantu untuk tanyakan. Gitu. Oke, semoga nggak ada masalah sih, lancar-lancar. Teman-teman juga tetap sehat, jaga kondisi aja dulu. Karena kondisi yang paling penting sih kalau sekarang sih kayaknya sehat dulu ya. Teman-teman sehat pun udah alhamdulillah. Makanya kadang saya tugas-tugas ke mahasiswa tuh mau terlalu strict juga nggak enak. Kadang-kadang karena kondisi kayak gini juga. Oke, saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Kalau misalkan insya Allah minggu depan bisa bertemu ya, semoga kita bisa bertemu. Tapi kalau yang belum tidak apa-apa ya, nanti kita bisa komunikasi melalui Zoom juga. Oke, saya cukupkan kelas kita hari ini sekian ya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care ya semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Juga, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silahkan ya kalau mau live saya tutup ya kelasnya ya.